Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 11 episode 5. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di langit pada saat ini banyak mata yang menatap tajam ke arah Lindong. Sementara ekspresi di wajah Luoyi sendiri terlihat sangat santai. Tapi sebenarnya di dalam hati Luoyi pada saat ini memiliki niat membunuh yang sangat luar biasa terhadap Lindong. Dan Luoyi berpikir bahwa dirinya yang pada saat ini berada di tahap nirwana ke-8, maka membunuh Lindong yang berada di tahap 5 nirwana akan semudah membalikan tangan. Dan tiba-tiba saja raut wajah yang sangat dingin kini terlintas di wajah Lindong pada saat dia menatap tajam ke arah Luoyi. Sebelum pada akhirnya Lindong tersenyum sambil berkata, "Kalau kau mau mencuri, pakailah tanganmu sendiri. Jangan buang-buang waktu melakukan hal bodoh dan berhentilah menjadi orang yang pelin-pelan." Pada saat Lindong mengucapkan kata-kata ini, kegemparan pun meletus di seluruh langit. Dan banyak orang kini memiliki ekspresi yang aneh ketika mereka melihat Lindong. Karena mereka semua yang ada di tempat ini tidak bisa membayangkan bahwa seorang Lindong yang hanya berada di tahap 5 nirwana berani mengucapkan kata-kata seperti itu pada Luoyi yang kekuatannya 3 level lebih kuat dari Lindong. Hal ini membuat banyak orang berpikir, apakah kata-kata Lindong itu bisa mengintimidasi Luoyi? Karena keberanian Lindong ini benar-benar luar biasa. Kini orang-orang yang melihat pada Lindong, mereka pun saling berbincang. Para murid dari sekte Dao pada saat ini benar-benar menjadi semakin egois. Apakah bocah itu tidak tahu siapa Luoyi? Dan apakah dia tidak mengetahui alasan kenapa Luoyi itu disebut sebagai tukang daging? Karena bocah ini telah berani memprovokasi Luoyi, maka masalah di tempat ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Benar-benar bocah nakal yang sombong dan bodoh. Ying Huan-Huan yang berada di belakang Lindong pada saat ini saling memandang dengan Yuan Fang setelah dirinya mendengar ucapan dari Lindong. Namun mereka pada saat ini juga tahu tentang karakter dari Lindong. Dan karena Lindong telah berani mengucapkan kata-kata itu, kemungkinan Lindong memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk bisa mengalahkan Luoyi. Meskipun Ying Huan-Huan dan juga yang lainnya tidak tahu cara apa yang akan dilakukan oleh Lindong demi menghadapi seorang buronan sekte yang ada di peringkat ke-6. Di sisi lain, wajah dari Luoyi pada saat ini semakin menjadi dingin dan suram. Tatapan matanya terlihat sangat jahat ketika dia melihat Lindong. Namun saat ini Luoyi malah tertawa dengan keras. Hal itu membuat orang-orang yang mendengarnya pasti akan sangat ketakutan. Sebelum pada akhirnya sambil tersenyum, Luoyi pun berkata, "Saat ini sepertinya jumlah orang-orang bodoh yang tidak takut mati telah meningkat, bocah. Karena kamu berani mengucapkan kata-kata itu, aku benar-benar sangat mengagumi keberanianmu." Setelah mengatakan hal ini, aura membunuh yang sangat mengerikan kini telah dikeluarkan oleh Luoyi. Dan orang-orang yang bisa merasakan aura itu secara diam-diam, mereka semua menjadi merinding. Sebelum pada akhirnya satu langkah kini telah diambil oleh Luoyi. Dan tiba-tiba saja sosoknya kini telah menghilang. Ying Huan-Huan, Qiankun, dan juga yang melihat hal ini, ekspresi di wajah mereka terlihat sangat ketakutan sebelum pada akhirnya mereka berteriak, "Lindong, hati-hati!" Dan Lindong yang masih melayang di udara, dirinya pada saat ini telah mengeluarkan energi mental. Pupil matanya menjadi sangat tajam. Sebelum akhirnya Lindong mengambil setengah langkah ke kiri. Dan PUM! Sebuah telapak tangan dengan energi darah berwarna merah kini dengan cepat melewati bahu dari Lindong. Dan serangan itu pada saat ini telah memotong sehelai rambut dari Lindong. Melihat serangannya telah meleset dan tidak mengenai tubuh Lindong, Luoyi pun kembali muncul dan dia pada saat ini telah mendengus. Sebelum pada akhirnya Luoyi tertawa dingin. Lengannya pada saat ini telah berubah menjadi senjata. Dan telapak tangan dari Luoyi sendiri kini telah berubah menjadi sebuah pisau yang dengan cepat hal itu telah dikirimkan Luoyi untuk menebas leher Lindong. Tapi sebelum tangan dari Luoyi itu mengenai leher dari Lindong, kini lengan dari Lindong sendiri dengan cepat ditutupi oleh sisik berwarna hijau. Yang pada akhirnya tangan dari Lindong segera meraih telapak tangan dari Luoyi. Dan setelah itu sebuah kekuatan yang sangat tajam
serta kuat dengan gila-gilaan pada saat ini bergegas menuju telapak tangan dari Lindong. Hal itu membawa sebuah energi korosi. Namun ketika bersentuhan dengan sisik naga hijau, tiba-tiba saja kekuatan korosi itu langsung meledak dan dengan cepat menciptakan sebuah percikan api yang sangat menyilaukan mata. Di sisi lain, wajah dari Lindong pada saat ini sudah menjadi sedingin es, dan hanya dengan satu pikiran, energi kesunyian yang ada di dalam tubuh Lindong pada saat ini telah mengalir melalui lengannya, dan setelah itu dengan cepat menuju telapak tangan dari Luoyi, yang pada saat ini energi kesunyian itu mulai melakukan perusakan. Di bawah korosi dari energi kesunyian, telapak tangan berdarah dari Luoyi pada saat ini benar-benar menunjukkan sebuah tanda-tanda akan layu. Ketika melihat hal ini, tatapan mata dari Luoyi sedikit membeku sebelum pada akhirnya dia tertawa. Yang kemudian Luoyi mengatakan, kekuatan sunyi ya, hanya dengan kemampuan kecil seperti ini, kamu benar-benar berani untuk melakukan serangan balik. Sebelum pada akhirnya Luoyi berteriak dengan keras, dan kini kekuatan Yuan yang sangat kejam meletus secara gila-gilaan dari dalam tubuh Luoyi. Setelah itu, energi darah yang ada di telapak tangannya kini telah mengalir dengan deras, dan secara langsung hal itu menyebarkan energi kesunyian. Hanya dengan satu genggaman telapak tangan, energi darah segera membeku dan kini telah berubah menjadi pedang besar yang bergerigi. Setelah pedang ini terbentuk, dengan kejam, Luoyi melakukan tebasan ke arah kepala Lindong. Pada saat melihat hal ini, tatapan mata dari Lindong menjadi sedingin es, karena dia tahu bahwa secara alami Lindong tidak bisa bersaing dengan Luoyi yang pada saat ini telah berada di nirwana ke-8. Meskipun demikian, Lindong tidak memiliki niat untuk mundur sama sekali. Dengan cepat, Lindong pun segera menjentikkan 10 jarinya, dan pada saat ini cahaya hijau mengalir keluar sebelum pada akhirnya hal itu berubah menjadi sisik berwarna hijau yang kemudian berbenturan dengan pedang besar bergerigi milik Luoyi. Ding 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 ding, percikan api melesat dan kini telah berserakan di langit. Kekuatan pisau besar milik Luoyi itu benar-benar kuat, karena hal itu bisa dengan cepat membelah sisik naga hijau yang telah dilemparkan oleh Lindong. Namun dengan penahanan dari sisik-sisik naga hijau itu, Lindong memiliki waktu untuk bisa menghindar dari serangan pedang bergerigi milik Luoyi. Ketika melihat Lindong telah mengambil langkah untuk mundur, Luoyi yang ada di udara kini berbicara dengan penuh ejekan. Bagaimana bocah? Kau akan pergi kemana bersama dengan kesombonganmu itu saat ini? Pada saat mendengar kata-kata dari Luoyi, Lindong pun melirik orang itu, dan tubuhnya dipenuhi dengan rasa dingin, sementara mata dari Lindong kini memancarkan aura membunuh yang mengerikan. Lindong kemudian berpikir bahwa pada saat ini sebenarnya orang-orang yang hadir di tempat ini, mereka semua bernafsu dengan benih dari pohon kuno Yuan abadi. Namun dengan kehadiran sekte Dao ini telah membuat banyak orang menjadi bimbang. Pada akhirnya semua orang berpikir, jika Lindong bisa dikalahkan oleh Luoyi, maka keraguan di dalam hati mereka akan segera mereda. Selain itu, banyak orang yang memiliki keserakahan pasti akan langsung merebut benih dari pohon kuno Yuan abadi. Dan ini adalah skenario terburuk yang tidak ingin dilihat oleh Lindong. Dan selama beberapa tahun terakhir ini, Lindong sebenarnya telah mengalami beberapa peristiwa yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, Lindong menyadari lawan seperti apa yang dia hadapi pada saat ini. Karena Luoyi adalah orang yang benar-benar kejam dan juga haus darah. Hal ini membuat Lindong berpikir, jika sampai dia mengungkapkan sebuah ketakutan sekecil apapun, maka Luoyi akan menjadi semakin ganas dan kejam, yang kemudian akan membantai orang-orang dari sekte Dao yang ada di tempat ini. Sesaat kemudian Lindong menarik nafas dalam-dalam. Dia berhenti kabur sebelum pada akhirnya melihat pada Luoyi, yang kemudian Lindong berkata, jika kamu ingin mencuri sesuatu dariku, maka kamu juga harus meninggalkan sesuatu. Setelah mengatakan hal ini, Lindong mulai membentuk sebuah segel, dan garis abu-abu yang ada di dahinya kini telah mulai berdenyut. Sebelum pada akhirnya garis itu telah membelah, yang pada saat ini mata iblis yang penuh dengan kejahatan
perlahan telah sekali lagi muncul di dahi Lindong. Tidak lama setelah mata iblis kesunyian milik Lindong terbuka, kini seberkas cahaya berwarna abu-abu melesat dengan cepat dan membawa kekuatan yang sangat mengerikan menuju arah Luoyi. Melihat hal ini, wajah dari Luoyi berubah menjadi sangat lesu sebelum pada akhirnya kejutan kini telah muncul di matanya. Karena Luoyi pada saat ini jelas bisa merasakan sebuah ancaman besar dari sinar cahaya yang sedang melesat ke arahnya. Dan tiba-tiba saja Luoyi tertawa dingin. Dia pun mengangkat pedang besarnya yang bergerigi. Yang pada saat ini Luoyi berkata, "Bocah nakal, aku benar-benar mengagumi keberanianmu saat ini." Setelah mengatakan hal itu, energi Yuan tanpa batas kini telah muncul dari tubuh Luoyi dan digabungkan dengan pedangnya, kemudian ditebaskan dengan penuh amarah pada cahaya yang telah dilontarkan oleh Lindong. Ketika melakukan hal ini, energi darah dari cahaya pedang kini telah meletus secara gila-gilaan yang pada akhirnya sekarang telah bertabrakan dengan cahaya abu-abu. Pada saat kedua cahaya itu saling bertabrakan, gelombang energi yang sangat liar dan ganas juga meletus secara gila-gilaan dari sana. Orang-orang yang melihatnya terlihat sangat heran karena jelas mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lindong yang hanya berada di nirwana kelima bisa melepaskan serangan yang begitu menakutkan. Di sisi lain, Lindong pun menyipitkan mata ketika dia melihat Luoyi, yang kemudian Lindong berkata, apakah dia sebenarnya telah memblokir serangan dari mata iblis kesunyianku? Karena ini adalah pertama kalinya serangan dari mata iblis kesunyian milik Lindong bisa diblokir oleh seseorang. Hal ini membuat Lindong berpikir, sepertinya jarak antara dirinya dengan Luoyi memang benar-benar cukup besar. Ketika Lindong memikirkan hal ini, di sisi lain, sebuah gejolak juga telah muncul di dalam hati Luoyi. Meskipun dia berhasil menghancurkan sinar cahaya abu-abu yang sangat aneh, tapi pada saat ini telapak tangan dari Luoyi sebenarnya telah mati rasa. Dan akhirnya hal itu membuat Luoyi berkata dengan lirih, bocah ini serangannya benar-benar aneh. Dia bukanlah bocah biasa. Aku harus segera menghabisinya dengan cepat. Karena sekarang Luoyi yang melihat mata iblis yang ada di dahi Lindong, dia merasakan sebuah ketidaknyamanan di dalam hatinya. Dan tatapan mata dari Luoyi menjadi sangat dingin. Kemudian tubuhnya tiba-tiba saja kini telah meluncur ke depan. Kekuatan Yuan yang sangat biadab dari seorang nirwana ke-8 kini telah benar-benar dikeluarkan. Jelas orang bisa menyadari bahwa pada saat ini Luoyi ingin membunuh Lindong secepat mungkin. Ketika duo Jiangkun dan juga yang lainnya melihat pergerakan dari Luoyi, ekspresi di wajah mereka benar-benar terlihat panik sebelum pada akhirnya mereka berteriak, "Lindong, cepat pergi dari sana!" Karena meskipun kekuatan dari mata iblis kesunyian milik Lindong memang sangat kuat, tapi jarak antara Lindong dan Luoyi pada saat ini benar-benar terlalu besar. Jika mereka terus melakukan sebuah pertarungan, kemungkinan Lindonglah yang akan menderita sebuah kerugian. Namun ketika Lindong mendengar peringatan dari teman-temannya, dia malah dengan lembut menggelengkan kepalanya. Karena pada saat ini, Lindong tidak akan pernah mundur sedikit pun. Sebuah kilatan yang dingin segera terlintas di mata Lindong. Dan akhirnya, tangan dari Lindong sendiri pada saat ini telah membentuk sebuah segel. Yang kemudian, Lindong berkata, aku ingin melihat seberapa kuat seorang ahli yang sebenarnya berada di nirwana ke-8. Setelah Lindong mengatakan hal ini, sebuah darah yang aneh kini telah benar-benar keluar dari mata iblis kesunyian yang ada di dahi Lindong. Dan hal itu dibarengi dengan sebuah energi berwarna abu-abu yang juga ikut keluar. Dan secara samar-samar kini telah terdengar suara raungan yang menakutkan. Seolah-olah raungan itu datang dari tanah di zaman kuno. Yang kemudian Lindong berkata, mata iblis kesunyian, aku pada saat ini memanggil roh binatang kesunyian. Tidak lama kemudian sebuah energi berwarna abu-abu kini telah meletus tanpa henti dari dalam mata iblis kesunyian yang ada di dahi Lindong. Dan setelah itu energi abu-abu ini mulai menyebar ke langit sebelum pada akhirnya hal itu berubah menjadi sesuatu yang sangat besar yang telah menghalangi matahari. Udara di tempat ini dalam sekejap saja berubah menjadi sangat kuno. Dan hal itu dipenuhi dengan sebuah kesuraman.
Sebelum pada akhirnya sebuah teriakan kini telah terdengar sekali lagi, dan keributan di tempat ini membuat banyak ahli dari segala arah segera menuju ke sini. Dan setelah itu, para ahli itu telah melihat beberapa individu yang berdiri di sekitar puncak gunung, dan tidak ada satupun dari mereka yang berani menimbulkan masalah. Sebaliknya, mereka menatap dengan takjub pada pemandangan misterius yang sekarang telah terbentang di langit. Di sisi lain, garis darah yang muncul di dahi Lindong pada saat ini terus memanjang, dan energi yang sedingin es juga terus-menerus keluar dari tempat itu, di mana pada saat ini sebuah energi yang sebenarnya membawa korosi yang sangat mengerikan segera mengalir untuk menuju kedua mata Lindong. Namun setiap kali energi itu bersentuhan dengan mata Lindong, hal itu akan dihalangi oleh cahaya putih yang lembut. Meskipun mata iblis kesunyian ini sangat kuat, tapi ada harga yang harus dibayar oleh seseorang untuk mendapatkan kekuatan seperti itu. Dan jika Lindong tidak memiliki perlindungan dari batu jimat leluhur, maka Lindong tidak akan pernah berani untuk melepaskan kekuatan mata iblis kesunyian sampai sejauh ini. Karena jika orang biasa yang menggunakannya, maka kedua mata mereka pasti akan langsung menjadi buta, seperti yang terjadi pada senior Gumo. Dan tiba-tiba saja, boom! Awan di langit pada saat ini telah berubah menjadi pusaran raksasa, dan seolah-olah itu adalah sebuah portal yang tampaknya terhubung dengan zaman kuno. Melalui portal itu, perasaan dari gurun pasir yang sangat sunyi kini telah merembes ke tempat ini. Sebelum pada akhirnya, pusaran telah berangsur-angsur menjadi redup, dan bayangan abu-abu raksasa kini tampaknya akan segera keluar dari dalam pusaran. Dengan wajah yang sangat suram, Luoyi pada saat ini menatap awan berwarna abu-abu yang tebal yang telah menjulang di atas Lindong. Sementara rasa takut kini telah ditunjukkan oleh sorot mata dari Luoyi, yang kemudian dia berkata, "Omong kosong macam apa ini? Aku tidak peduli betapa anehnya metode yang kamu gunakan, karena kamu pada saat ini hanyalah seorang nirwana kelima." Meskipun Luoyi mengatakan hal ini pada Lindong, tapi jauh di dalam lubuk hatinya, dia benar-benar merasakan sebuah ketidaknyamanan, karena awan abu-abu yang dilihatnya pada saat ini membuat hati dari Luoyi merasakan sebuah tekanan, yang kemudian niat membunuhnya yang sangat luar biasa kini telah benar-benar dipancarkan oleh Luoyi. Dia menggenggam erat pedang yang ada di tangannya, dan kemudian Luoyi berteriak, "Aku akan membantai bocah aneh ini." Setelah mengatakan hal itu, energi Yuan yang tidak terbatas sekali lagi telah dikeluarkan dari dalam tubuh Luoyi, dan hal itu mulai menimbulkan sebuah tekanan yang menindas udara. Ketika melihat hal ini, banyak orang-orang yang ada di sekitarnya, ekspresi di wajah mereka segera berubah, karena mereka sadar dengan kekuatan yang telah ditunjukkan Luoyi pada saat ini, dia memang benar-benar pantas berada di peringkat 6 dari daftar buronan sekte. Sebelum pada akhirnya Luoyi menarik nafas dalam-dalam, dan dia pun kini berkata, "Bocah kecil, bahkan jika kamu adalah murid dari sekte Dao, maka aku tidak akan segan-segan untuk membunuhmu hari ini." Setelah mengatakan hal itu, energi darah kini juga melolong di belakang Luoyi, dan samar-samar hal itu segera berubah menjadi bayangan merah setinggi 10 kaki. Bayangan merah darah ini sebenarnya telah memegang pedang darah dan juga dipenuhi dengan energi darah. Jika orang-orang bisa merasakan, sepertinya seluruh tanah ini benar-benar telah terendam di dalam lautan darah. Di sisi lain, ekspresi dari para ahli yang telah mengamati pertarungan ini segera berubah ketika melihat apa yang dilakukan oleh Luoyi. Sebelum pada akhirnya mereka mengatakan itu adalah leluhur pedang darah, dan ini merupakan jurus khas pembunuh yang dimiliki oleh Luoyi, karena sebenarnya itu adalah pedang Asura yang hebat. Luoyi bahkan terpaksa menggunakan jurus ini hanya untuk membunuh seorang bocah yang berada di nirwana kelima. Bocah itu benar-benar tidak beruntung. Bahkan di masa lalu, ketika Luoyi menggunakan jurus ini, dia dalam sekejap saja bisa langsung memusnahkan 5 orang yang berada di tahap nirwana ke-7. Di sisi lain, Ying Huan-Huan
Duo Jiang Kun, Yuan Fang, dan juga yang lainnya pada saat ini, mereka segera menatap ke arah Lindong dan ekspresi khawatir telah muncul di wajah mereka. Tidak lama kemudian Jiang Kun pun berkata dengan suara yang rendah, serangan Luo Yi ini tidak akan bisa ditahan oleh Lindong. Mendengar kata-kata ini, beberapa orang yang ada di dekat dari Jiang Kun, mereka segera menganggukkan kepala dan memiliki pemikiran yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Jiang Kun. Sementara alis tipis dari Ying Huan Huan kini telah menyatu sebelum pada akhirnya Ying Huan Huan menggigit bibir merahnya dan dia mengulurkan tangan ke depan. Tidak lama kemudian, sebuah sitar kini muncul dalam sekejap. Karena sebelum meninggalkan sekte untuk melakukan misi ini, tetua telah menunjuk Ying Huan Huan sebagai pimpinan untuk menjalankan misi. Dan jika sesuatu terjadi pada Lindong, maka Ying Huan Huan tidak tahu bagaimana dirinya harus berkata pada Pak Tua Chen Zhen dan juga Pak Tua Wudao. Tidak lama kemudian energi darah telah benar-benar menutupi langit dan hal itu mulai bergejolak. Ekspresi ganas kini telah muncul di wajah Luo Yi dan dia berteriak, pedang Asura yang hebat, tebasan Asura. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Luo Yi tiba-tiba maju satu langkah dan kedua tangannya kini telah mencengkeram pedang yang kemudian menebaskan dengan marah ke arah Lindong. Hal ini terlihat seperti bahwa Luo Yi akan segera menghancurkan gunung. Begitu tangan dari Luo Yi melakukan sebuah tebasan, bayangan merah darah yang ada di belakangnya kini juga ikut mengayunkan pedang yang ada di tangannya. Dan cahaya merah darah benar-benar telah memenuhi langit. Hal itu segera membentuk sebuah gelombang yang tingginya kira-kira 300 meter. Serta sebuah raungan yang sepertinya bisa menghancurkan surga yang pada saat ini segera meluncur menuju arah Lindong. Dimanapun tempat yang dilalui oleh gelombang yang dikirimkan Luo Yi ini, tempat itu pun segera meledak. Ketika melihat hal ini, Lindong pun segera mengangkat kepalanya. Dan cahaya dari pedang darah raksasa kini terlihat oleh mata Lindong semakin mendekat dengan kecepatan yang luar biasa. Hal itu membuat bulu kuduk dari Lindong tiba-tiba berdiri. Sebelum pada akhirnya mata dari Lindong berubah menjadi sangat tajam dan segel yang ada di tangannya dia ubah dengan cepat. Hal itu membuat awan abu-abu yang ada di atas Lindong kini segera terbelah. Dan akhirnya dari dalam pusaran, sebuah bayangan besar yang tidak tertandingi pada akhirnya telah muncul. Dengan kemunculan makhluk raksasa ini, hal itu dalam sekejap saja langsung menutupi langit. Makhluk mengerikan ini tampak seperti binatang iblis super dari zaman purba. Aura kesunyian dan juga keputusasaan sebenarnya telah dipancarkan dari binatang ini yang kemudian menyebar di seluruh cakrawala. Pada saat melihat kemunculan dari binatang ini, banyak orang secara tidak sadar telah menarik nafas dalam-dalam. Bahkan orang-orang dari perkumpulan segel iblis, wajah mereka juga langsung berubah ketika melihat apa yang telah dipanggil oleh Lindong. Sementara Ying Huan Huan dan juga kelompoknya pada saat ini terlihat sangat kaget. Yang kemudian Huan Huan pun berkata, apakah itu adalah binatang Huang yang legendaris? Karena sebenarnya Ying Huan Huan memiliki sedikit pemahaman tentang seni bela diri dari aula sunyi. Namun ini adalah pertama kalinya mereka melihat binatang buas yang sangat menakutkan dari zaman kuno. Binatang Huang sendiri pada saat ini telah berjongkok di langit, sementara satu matanya yang besar masih tertutup rapat. Namun hal itu secara bertahap telah mengeluarkan fluktuasi yang destruktif. Dan selanjutnya, di bawah fluktuasi ini, semua orang yang melihatnya terlihat kebingungan. Dan pada akhirnya mereka mulai menyadari bahwa sebenarnya satu mata dari binatang Huang kini secara perlahan akan segera terbuka. Suara auman yang sangat memekakkan telinga kini telah terdengar. Dan tidak lama kemudian, mata dari binatang Huang yang tadinya tertutup rapat kini perlahan terbuka. Dan kekuatan Yuan yang ada di sekitarnya segera meledak dengan gila-gilaan. Dan akhirnya, beng! Kini mata dari binatang Huang itu telah benar-benar terbuka. Pupil matanya terlihat sangat gelap. Dan hal itu tampak seperti objek yang paling menakutkan di dunia ini. Tidak lama kemudian seberkas cahaya hitam yang tampak menyerap semua cahaya yang ada di alam semesta ini
sekarang telah dikeluarkan dari mata Huang. Dan begitu cahaya itu ditembakkan, seluruh dunia tampak menjadi sangat gelap. Sebelum pada akhirnya sinar cahaya itu melesat dengan cepat dan langsung merobek lubang yang ada di luar angkasa. Yang pada saat ini dengan keras, cahaya yang keluar dari mata Huang telah bertabrakan dengan cahaya pedang merah darah yang dikirimkan oleh Luoyi. Ketika terjadi tabrakan antara kedua cahaya itu, langit di tempat ini menjadi sangat sunyi dan gelombang energi kejut yang luar biasa segera meletus. Hal itu tampak seperti kembang api yang berkilauan, namun orang-orang bisa merasakan bahwa fluktuasi energi ini mengandung sebuah bahaya yang besar yang sangat mematikan. Ketika fluktuasi energi dari benturan kedua cahaya itu melonjak, tiba-tiba saja semua gunung yang ada di sekitarnya kini telah hancur dan berubah menjadi debu. Beberapa orang yang melihat pertarungan ini, mereka juga terkena dampak dari gelombang tabrakan. Sampai-sampai banyak orang pada saat ini segera memuntahkan darah dari dalam mulutnya, yang akhirnya mereka segera kabur dan memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Di sisi lain, Lindong juga langsung mengambil langkah untuk mundur, karena pada saat ini jantung dari Lindong rasanya berdebar-debar ketika dia melihat angin yang sangat menakutkan dari tabrakan kedua cahaya itu. Tidak lama kemudian Lindong segera mengepalkan tinjunya dan cahaya hijau kini dengan cepat segera berubah menjadi perisai bersisik hijau yang ada di depan Lindong. Setelah Lindong membentuk perisai, tidak lama kemudian sebuah angin kencang kini dengan kejam menghantam perisai milik Lindong, di mana hantaman angin ini sendiri sebenarnya telah membuat Lindong terseret mundur dan seluruh lengannya sudah mulai mati rasa. Angin badai yang sangat menakutkan memenuhi seluruh langit ini selama beberapa menit, sebelum pada akhirnya secara bertahap hal itu segera mereda. Dan kini seluruh tempat ini terlihat menjadi sebuah tempat yang benar-benar kacau. Bahkan hutan yang ada di bawahnya juga telah hancur lebur dan berubah menjadi tanah yang datar. Dan pada saat ini semua orang secara bertahap mendapatkan kesadaran mereka kembali setelah mereka melihat sebuah kehancuran yang ada di sekitar mereka. Tidak ada satupun dari orang-orang yang ada di tempat ini yang tidak terkejut. Dan kemudian mereka semua pada saat ini sekali lagi melihat ke arah Lindong. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berani mengeluarkan ejekan. Dan tidak lama kemudian banyak orang segera melihat ke arah Luoyi, yang pada saat ini rambut dari Luoyi sudah menjadi berantakan dan juga acak-acakan, sementara pakaiannya sendiri sebenarnya telah tercabik-cabik. Hal itu membuat Luoyi terlihat seperti seorang gembel. Sementara keterkejutan kini juga terlihat jelas di wajah dari Luoyi, karena jelas benturan kedua cahaya tadi sebenarnya telah membuat Luoyi menjadi terengah-engah. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana seorang Lindong yang hanya berada di tahap nirwana kelima benar-benar bisa melakukan pertarungan seperti ini dengan dirinya. Suasana di langit di tempat ini kemudian berubah menjadi sangat sunyi. Keserakahan yang ada di dalam hati banyak orang kini sebenarnya telah menghilang, yang kemudian banyak orang pun bergumam dalam hati, apakah semua murid dari sekte Dao sebenarnya sekuat bocah itu? Ketika banyak orang terdiam, tiba-tiba saja Lindong menatap dingin pada semua orang yang ada di tempat ini. Dan Lindong pun kini berkata, apakah masih ada orang yang ingin maju melawanku? Ketika suara dari Lindong ini terdengar, suasana sekali lagi telah berubah menjadi sangat hening. Karena meskipun semua orang yang hadir di tempat ini adalah individu-individu yang kejam, tapi tatapan mata dari Lindong sebenarnya telah membuat mereka semua ketakutan. Dan pada saat ini ekspresi di wajah Luoyi juga menjadi sangat suram, sementara dia sudah tidak berani berbicara lagi. Jelas pada saat ini Luoyi sebenarnya telah terluka oleh serangan ganas yang dilepaskan Lindong sebelumnya. Setelah tatapan mata dari Lindong menyapu semua orang yang ada di tempat ini, dia secara bertahap ingin mengambil langkah untuk mundur. Tapi pada saat Lindong hendak berbalik, tiba-tiba saja suara tertawa kini telah terdengar. Dan kemudian
Lindong pun berhenti untuk melangkah. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat sosok yang pada saat ini telah diam-diam muncul di atas puncak gunung yang tidak jauh dari tempat mereka. Karena sekarang sosok itu telah berkata, "Haha, sejak kapan sekte Dao telah menghasilkan murid yang luar biasa? Meskipun penampilanmu sebelumnya sangat menakutkan, tapi hal itu tidak mudah untuk menakut-nakuti diriku karena aku adalah Yaoling." Ketika Yaoling mengatakan hal ini, semua orang yang hadir di tempat ini segera terkejut karena mereka semua tahu bahwa Yaoling adalah pimpinan dari perkumpulan segel iblis dan dia adalah orang yang berada di peringkat keempat dalam daftar buronan sekte. Di sisi lain, Lindong pada saat ini juga sangat terkejut dengan kemunculan dari Yaoling. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan melanjutkan pertarungannya untuk melawan Yaoling yang sebenarnya berada di peringkat keempat dari daftar buronan sekte dan kekuatannya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Luoyi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.